Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zezignesia Education. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan terus mendukung program-program atau video-video yang saya publikasikan di YouTube channel Zezignesia Education ini. Saya sangat senang sekali ya teman-teman memiliki respon yang positif dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Kalau seandainya video ini bermanfaat, boleh dibantu untuk di-share kepada orang lain juga supaya saya lebih bersemangat untuk membuat videonya. Oke, di video kali ini saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan tentang apakah setelah lulus S1 itu kita langsung lanjut S2 tanpa jeda atau kita bekerja dulu. Nah, itu adalah dua pertanyaan yang sering banget muncul ke saya dan mungkin menjadi suatu kegundahan atau misalnya kegalauan dari teman-teman yang sekarang ini baru selesai lulus S1-nya. Nah, di sini saya ingin disclaimer dulu bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya yang mungkin bisa jadi hal ini relevan atau sesuai dengan keadaan teman-teman atau bahkan bisa juga berbeda dengan keadaan teman-teman. Jadi sekali lagi ini hanya perspektif dari secara personal saya. Jadikan ini sebagai suatu cerminan saja, tetapi jangan dijadikan sebagai pertimbangan utama seperti itu. Nah, ada beberapa hal-hal positif maupun hal yang negatifnya ketika kita setelah lulus S1 itu langsung melanjutkan S2. Begitu juga sebaliknya, ketika kita setelah lulus S1 langsung bekerja, itu juga ada hal yang positif yang negatifnya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa setelah kita lulus S1 itu, kita lihat tujuan dan cita-cita kita ke depan. Apa sih sebetulnya goals terdekat gitu kan setelah kita lulus gitu kan, dalam harinya adalah karir kita itu ingin menjadi apa begitu. Nah, karena kebetulan contohnya adalah saya adalah seorang sarjana pendidikan, S1 saya di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada waktu itu memang setelah saya lulus itu, saya kebetulan cita-cita saya ingin menjadi seorang dosen seperti itu. Jadi saya kurang berminat untuk menjadi guru di SMP maupun SMA. Kalau PPKN kan kebetulan ngajarnya di SMP maupun di SMA. Entah kenapa setelah saya program magang gitu ya di semester ke-7 selama 1 semester, kemudian saya juga pernah mengajar selama kurang lebih 1 semester gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan ternyata passion saya itu bukan masih di bidang pendidikan, tetapi saya lebih menyukai profesi sebagai seorang dosen. Nah, karena memang berdasarkan pengalaman tersebut dan cita-cita saya ingin menjadi seorang dosen, maka syarat utama untuk menjadi seorang dosen itu adalah melanjutkan studi S2 seperti itu. Nah, sehingga itu adalah salah satu pertimbangan utama saya gitu ya. Jadi jadi alasan yang pertama adalah pekerjaan. Nah, teman-teman di sini karena saya ini ingin bercita-cita untuk menjadi seorang dosen dan mau tidak mau syarat utamanya adalah S2. Makanya setelah saya S1 saya langsung S2. Nah, coba disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Teman-teman ini cita-citanya menjadi apa dan bekerja di perusahaan apa gitu. Karena ada juga beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan untuk magister gitu kan, sebagai ijazah magister sebagai syarat utamanya. Nah, sekali lagi berarti alasan yang pertama teman-teman untuk menjadi S2 itu pertama adalah pekerjaan atau misalnya karir kita ke depan. Apakah karirnya itu membutuhkan ijazah S2 atau seandainya cukup dengan S1 saja? Atau kalau seandainya memang ternyata ketika kita melamar kita membutuhkan S2 dan misalnya lebih tinggi dari segi jabatannya, maka ambil dulu S2 gitu ya, mumpung kita masih muda dan belum ada tanggungan seperti itu. Jadi alasan yang pertama adalah sekali lagi pekerjaan seperti itu. Lalu misalnya yang kedua adalah peluang beasiswa. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan yang kedua gitu ya, bahwa
sekarang ini banyak sekali peluang-peluang beasiswa, mau dalam negeri maupun mau luar negeri. Dalam negeri yang sudah jelas ya LPDP. Kemudian luar negeri ya ada LPDP juga. Kalau luar negeri lebih banyak variasinya ya. Ada misalnya LPDP, ada misalnya Australian Awards buat ke Australia, kemudian ada beasiswa Chevening yang ke Inggris misalnya. Kemudian ada, dan juga ada beasiswa-beasiswa lain. Nanti saya akan bahas, mengupas kira-kira jenis beasiswa apa saja sih yang kira-kira bisa kita apply untuk studi ke luar negeri. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang ini peluang untuk beasiswa ini sangat banyak sekali gitu. Terlebih kalau misalnya teman-teman, oh iya saya lupa, untuk dalam negeri itu ada beasiswa LPDP, ada beasiswa unggulan misalnya. Lalu tahun ini ada PSDMU, beasiswa untuk langsung magister menuju doktor unggulan gitu. Kalau nggak salah ada, setahu saya ada 3 itu ya, beasiswa tersebut. Nah, itu menjadi salah satu peluang gitu ya buat kita kalau seandainya kita ini ingin melanjutkan program studi kita gitu. Jadi sangat disayangkan kalau menurut saya kita melanjutkan studi S2 tetapi dengan tanpa menggunakan beasiswa, karena beasiswa itu sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita mempersiapkan berkas, dan bagaimana kita mengikuti berproses untuk mendapatkan beasiswa tersebut, seperti itu. Nah, maksudnya apa sih Pak kalau misalnya memang ada beasiswa? Yang pertama misalnya persyaratan dari segi IPK kita sudah memenuhi, karena terkadang banyak loh teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan beasiswa tetapi IPK-nya tidak memenuhi gitu. Atau misalnya yang kedua, kita memiliki kemampuan bahasa Inggris tapi kita belum tes TOEFL ataupun IELTS-nya, ya silahkan gitu kan, tinggal mencoba untuk melaksanakan tes IELTS tersebut atau tes TOEFL tersebut, seperti itu. Jadi dengan adanya peluang beasiswa ini, menurut saya ini adalah kesempatan yang paling utama buat kita gitu, buat teman-teman untuk dapat melanjutkan S2 gitu, mumpung kita ini masih muda, seperti itu. Nah, terlebih yang ketiga, maksud saya masih yang kedua, masih tentang beasiswa. Kalau dulu gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa tersebut itu harus ada pengalaman kerja. Nah, gitu ya, harus ada pengalaman kerja. Nah, sekarang itu yang orang-orang yang fresh graduate itu juga mereka bisa untuk dapat bisa untuk dapat mendapatkan atau mendaftar beasiswa tersebut, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu salah satu dukungan buat kita untuk melanjutkan S2 juga gitu. Nah, jadi sekali lagi yang kedua adalah peluang beasiswa, seperti itu. Lalu misalnya yang ketiga adalah dukungan orang tua. Kita juga harus melihat nih dukungan orang tua atau misalnya kondisi dari keluarga kita. Apakah orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, sangat mendukung atau misalnya suportif terhadap kita untuk melanjutkan S2, atau misalnya ada adik-adik kita yang memang sangat membutuhkan bantuan kita untuk melanjutkan studi gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Dalam hal ini apakah orang tua terus mendorong ayo misalnya segera lanjut S2 saja, daftar beasiswa, atau bahkan lebih bagusnya lagi ya sudah, nanti masih kalau orang tua masih sanggup kemudian dibiayai orang tua, lebih baik ambil peluang itu gitu. Nah, alasan yang ketiga ini menurut saya paling penting gitu. Kalau misalnya kita galau, kita kerja dulu atau S2 dulu gitu ya. Tapi di sisi lain orang tua mengatakan bahwa oke, Bapak masih sanggup gitu kan untuk membiayai dan untuk lanjut S2, lebih baik ambil saja walaupun tanpa beasiswa. Walaupun kita sayang banyak beasiswa tapi orang tua masih sanggup gitu kan, lebih baik ambil saja gitu. Karena setelah S2 ini menurut saya peluang untuk pekerjaan itu akan terbuka lebih lebar. Setidaknya paling minimalnya itu kita bisa menjadi seorang dosen di perguruan tinggi, seperti itu. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN yang memang dia membutuhkan S2, seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman, kalau seandainya orang tua memang sangat mendukung gitu ya untuk mendapatkan untuk melanjutkan studi, lebih baik ya ambil gitu kan, ambil peluang tersebut gitu, karena itu akan menjadi salah satu modal kita untuk karir kita di masa depan, seperti itu.
Nah, kurang lebih itu ya. Jadi yang pertama tadi tentang alasan pekerjaan, kita kira-kira pekerjaan kita itu ke depan lebih nyaman di mana gitu. Apakah memang cukup untuk ijazah S1 saja atau memang membutuhkan ijazah yang S2. Lalu yang kedua tadi peluang beasiswa gitu. Apakah kita mampu atau misalnya kita memiliki pengalaman-pengalaman atau prestasi-prestasi atau misalnya persyaratan yang lainnya untuk mendapatkan beasiswa. Kalau misalnya iya, segera ambil peluang tersebut gitu. Lalu yang ketiga misalnya apakah kita bisa gitu ya, maksud saya apakah orang tua mendukung gitu ya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau seandainya orang tua memang sangat mendukung, ya lebih baik langsung kejar peluang dari beasiswa tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya, kenapa kalau misalnya peluang kita untuk bisa setelah lulus S1 misalnya kita bekerja terlebih dahulu. Oke, misalnya yang pertama, lagi-lagi alasan pekerjaan gitu kan. Misalnya sebelum kita lulus misalnya karena kita aktif dalam organisasi, kemudian kita mendapatkan tawaran pekerjaan yang mana pekerjaannya itu sangat bonafit gitu kan, sangat bonafit atau misalnya sangat memberikan dampak yang besar gitu kan dari segi penghasilan, lebih baik ambil peluang tersebut gitu. Sambil misalnya ternyata beasiswa yang ingin kita apply misalnya chevening gitu kan, itu membutuhkan pengalaman kerja terlebih dahulu misalnya 2 tahun. Manfaatkan itu gitu, manfaatkan untuk bisa bekerja di tempat yang kita dapatkan tadi, karena mencari pekerjaan itu di zaman sekarang bukanlah hal yang sangat mudah gitu ya. Bahkan kita itu membutuhkan selain kita membutuhkan kepintaran, kita juga membutuhkan relasi gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan peluang gitu ya untuk bekerja dan itu dari segi penghasilannya sangat bagus, lebih baik ambil pekerjaan tersebut, begitu. Lalu misalnya yang kedua, program studi tempat kita untuk mendaftar gitu ya di tempat studi tersebut membutuhkan pengalaman kerja gitu ya. Biasanya kampus-kampus di luar negeri mereka membutuhkan pengalaman kerja gitu. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya memang kampusnya itu membutuhkan pengalaman kerja, ya lebih baik kita bekerja dulu baru kita melanjutkan studi S2 tersebut. Nah, jadi dan yang ketiga ada tadi ya alasan keluarga, yang memang kalau seandainya memang keluarga membutuhkan kita gitu ya untuk membiayai adik-adik kita, ya lebih baik kita upayakan adik-adik kita supaya bisa sukses seperti kita, minimal dia sampai sarjana. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa jalan dua-duanya, bisa kuliah sambil beasiswa, dapat penghasilan, dan kita bisa menyisihkan penghasilan dari beasiswa tersebut untuk dapat membiayai adik-adik kita, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu ya pertimbangan-pertimbangan apakah kita bisa untuk dapat melanjutkan apakah kita lanjut S2 langsung setelah S1 atau bahkan kita bekerja terlebih dahulu, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Kalau seandainya ada saran tentang topik apa yang perlu dibahas, silahkan komentar di bawah ini. Nanti saya akan coba untuk sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.